Hello guys, hari ini video kali ini akan berkaitan dengan pertumbuhan. So, I choose to grow. Aku memilih untuk bertumbuh. Jadi teman-teman yang kesini, kalian itu memilih untuk mencoba bertumbuh dan belajar dari orang lain gitu ya guys. Oke, jadi hari ini aku akan share tentang how I am growth, bagaimana aku bertumbuh sampai detik ini. It's just I am not a success person or seseorang yang telah menjadi miliarder atau seseorang yang udah menjadi sangat sukses. No, aku belum menjadi seperti itu, but I am going to be like that and I want to be like that ya. Gak ada orang di dunia ini yang gak mau jadi sukses dan hidupnya nyaman gitu ya guys. So this is materialistic traits about we are live in this world ya. So first of all, saat ini aku pilih untuk bertumbuh itu adalah pergi ke psikiater. So alasan aku pergi ke psikiater itu karena I feel hampa, aku merasa kosong, dan I don't know how to fulfill myself gitu. Aku nggak ngerti gimana cara aku fulfillment diriku sendiri. Jadi kayak we are human as a human. Kita itu selalu mencari validasi dari luar. Kita selalu mencari kasih sayang dari luar. Sedangkan diri kita sendiri, ketika kita nggak ada orang lain, kita nggak ngerti gimana caranya I fulfill myself. So, aku nggak ngerti caranya bagaimana fulfill myself. Dan ketika aku mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ketika aku mencoba mendekatkan diri, menyukai orang lain, atau memberikan koneksi dan mendapatkan koneksi lah dari orang-orang yang ada di sekitar aku, but aku masih merasa kosong, very very alone in deep and hampa, because actually I have many friends ya, and I think aku tuh bisa membuat teman dengan sangat cepat, quickly, dan yes, that's who I am. Tapi di satu sisi, ketika aku berteman dengan semua orang, dengan beberapa orang gitu, but my best friend is just one or two, yang setiap hari aku ketemu sama mereka, yang setiap hari aku cerita sama mereka kayak gitu. Jadi di sini aku ingin menjelaskan bahwa sometimes we feel alone, sometimes we feel hampa, kita merasa membutuhkan seseorang, dan itu adalah traits kita mencari validasi dari orang lain. So, apakah itu baik? Ya, terkadang kita memang bolehlah ya mencari validasi dari orang lain. It's like a word of affirmation from someone bahwa kita itu sehat, kita itu good person, nice person, dan bantuan kita berguna bagi mereka. Tapi sometimes ketika kita mencari validasi untuk menerima sesuatu dari seseorang tanpa kita memberi, it just feel like toxic relationship. So it just satu, yaitu mencari validasi. So di sini aku ingin mengajak teman-teman, jangan mencari validasi dari orang lain. Kita hanya perlu mundur and melangkah ke belakang untuk melihat bagaimana how we actually feel. Apakah ketika aku mencari validasi dari dia, dia memberikan gift kepada aku, dia memberikan kasih sayang, dia memberikan apa yang aku butuhkan, but ketika orang ini pergi, apakah aku akan mencari validasi itu dari orang lain, kemudian orang lain, tanpa melihat ke dalam diriku, apakah aku benar-benar merasa penuh karena diriku sendiri atau karena orang lain. So it just subconscious mind, sesuatu hal yang perlu kita sadari untuk tidak terus mencari validasi. Secondly, ketika sebelum aku datang ke psikiater ya guys, aku kan selalu belajar tentang MBTI, bahkan aku menemukan sesuatu hal yang baru beberapa waktu yang lalu, Enneagram ya kan.
tahun kemarin, tahun 2023. Terus habis itu aku menemukan ya banyak hal lah ya, bagaimana cara kita mengenal diri sendiri, termasuk zodiak, termasuk astrologi. Uh, I have all of this. Aku bahkan mempelajari tarot juga ya, untuk mengerti diriku sendiri, untuk mengerti bagaimana aku berhubungan dengan orang lain, bagaimana perasaan orang lain terhadapku, apa yang buruk dari aku, apa yang bagus dari aku, apa yang perlu diubah, dan lain sebagainya. That is a growth. Itu adalah seseorang yang mencoba dan juga memilih untuk bertumbuh ya, daripada seseorang ya, ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan mengambil dari orang lain daripada dia memberikan dirinya sendiri gitu. Jadi itu adalah perbedaan dari seseorang yang mencoba dan juga mengusahakan untuk bertumbuh, daripada seseorang yang hanya menerima dari orang lain, yaitu ya validasi dari orang lain. And ya, but tapi itu not solve my problem. Tapi itu tidak bisa ketika aku mempelajari MBTI, ketika aku mempelajari Enneagram, zodiak, terus habis itu astrologi, house, terus habis itu kayak ada juga spiritual part, apa ya, spiritual number, kan ada 7 ya, life path number, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, I am 7, my spiritual number 7, life path 7. And ya, aku mempelajari dan ya ada beberapa hal yang relate, but ada beberapa hal yang nggak relate juga gitu. Dan I feel like aku belum bisa dipahami dengan cara aku membaca MBTI, dengan cara aku membaca zodiak, dengan cara aku membaca tarot dan lain sebagainya. Aku belum merasa dipahami, dan my heart was kayak masih hampa gitu. Hatiku itu masih hampa, hatiku masih kayak, sebenarnya aku ini kenapa sih gitu. Kenapa aku merasa aku ini kenapa? Karena selama ini ketika aku menjalin relationship dengan orang lain, it's just fail. Itu selalu gagal. Ini pertemanan, ya romansa, and everything about it. So, ternyata I have parents wound. Aku memiliki kayak parent wound ya, sesuatu hal yang terjadi di masa lalu yang tidak sama sekali menyenangkan about anything in my life. So, ya, yeah, ternyata itu berasal dari situ. Dan kenapa aku baru merasakannya sekarang, aku baru merasakan hampa itu saat ini, karena that's life changing ya. Hidup sudah berubah, dan ketika aku menginjak umur 22 tahun, aku menyadari bahwa I cannot be like this setiap waktu gitu. Aku nggak bisa jadi kayak gini setiap waktu. Aku harus berubah. I want to grow myself better than myself before. So, yeah. So, yeah, aku datang ke psikiatris, and aku mengatakan bagaimana permasalahanku. Ya, diagnosanya, ya aku belum mendapatkan diagnosa yang sesuai, maksudnya baru tes kemarin ya, cuman udah ada kayak indikasi, oh sepertinya disorder yang ini gitu. But I just felt like ketika aku datang ke psikiater, aku merasa lebih dipahami gitu. Aku merasa lebih dipahami karena ternyata psikiater itu adalah orang-orang yang bisa membaca orang lain lebih baik daripada kita membaca diri kita sendiri. So, ketika kita datang ke orang lain ya, menurutmu aku tuh gimana sih gitu? Ya, gimana? Mereka tidak seberpengalaman psikiater gitu. Jadi mereka akan memberikan sesuatu hal yang subjektif yang menurut mereka itu benar gitu. Padahal kita tahu bahwa kita lebih tahu diri kita sendiri daripada yang mereka sadari gitu. But ketika mereka mengatakan A, mereka katakan B, mengatakan C, dan lain sebagainya, lalu kayak hal itu kayak kita pikirin, oh ternyata gue gitu ya gitu. Oh ternyata aku kayak gini ya di mata orang-orang. Kadang beberapa hal yang mereka katakan sesuatu hal yang kita benci ya, maksudnya kayak, kok gue sebad itu ya, kata orang-orang gitu. It's just not about you, it's just about them.
itu tentang mereka. Itu bukan tentang dirimu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang nggak perlu dimasukkan ke otak. Dan tapi kesalahan aku adalah dulu itu aku memasukkannya ke otak dan memasukkannya ke pikiran, lalu memprosesnya dengan belajar about empathy, about psychology, about yes, it's all about that. Dan yang aku terima adalah rasa pusing. Rasa pusing tentang sebenarnya MBTI aku apa sih gitu. INFJ atau INFP, ENFP, ENFJ or something. Enneagram aku apa ya? Six wings five or five wings six. Tapi yang pasti in head triad gitu. Terus habis itu kayak oke, zodiak aku Capricorn and sun moon rising I am Gemini and Libra and something my life partner is 7, like how do I feel that it's not who I am. It's not who I am. That who I am is I have parents wound in past life, di masa lalu aku. Jadi itu yang membawa aku sekarang, dan bagaimana cara aku berpikir, bagaimana cara aku memutuskan, bagaimana cara aku memproses sesuatu. Jadi aku di sini mengajak teman-teman semua untuk growth ya. Jangan selalu stuck in the moment. It just aku cukup bisa dengan diriku yang sekarang, aku cukup baik sekarang. Nih, kalau aku membutuhkan uang, ya tinggal aku bekerja aja, gitu. Kalau semisalnya aku membutuhkan pasangan, ya tinggal aku cari, gitu. Kalau semisalnya aku membutuhkan seseorang untuk memvalidasi diriku, memvalidasi perasaanku, mengatakan bahwa you are good enough to be my best friend, you are good enough to be my wife, you are good enough to be my husband. You're like, it just, it just fuck out. Just jangan melakukan seperti itu ya. So I think that's not good enough for your mental health. It's not good enough. Ketika mereka berhenti untuk memvalidasi perasaan kamu, kamu akan merasa kosong. Tapi perasaan kosong aku bukan karena hal itu. It's all about trauma bond. I have a lot of trauma in my past. You see, I'm so happy with dengan penyampaian ini. I'm so happy to share with you because now I want to change myself. I want to grow myself, and I believe that if I grow to 10, seseorang yang aku tarik I attract people 10. So ketika sekarang mungkin ya aku berhubungan dengan seseorang yang tidak mau bertumbuh gitu. Aku adalah orang-orang yang ingin bertumbuh. Kita adalah orang-orang yang ingin bertumbuh ya. Suatu saat nanti ya, kita akan menarik orang-orang yang ingin bertumbuh juga gitu. Ingin berusaha untuk bertumbuh, berusaha untuk untuk menyamai energi kita, dan kita akan berhubungan dengan orang-orang yang sama energinya dengan kita gitu. Kita nggak akan, ketika kita menyelesaikan maybe daddy issue, mother issue, or something about trust issue, a relationship issue, avoidant people, attachment style, something like that ya. Ya, kita akan menarik orang-orang dengan tendensi yang seperti itu gitu. So heal yourself by yourself. Just work to yourself. Just focus to yourself, your mental health, and people don't know that. So whatever it is, whatever it is, because you are good enough to deserve better. Okay, thank you.